jumlah investor banyak gitu kan. Tapi secara perkembangan ataupun pertumbuhan dari literasi keuangan dan investasi ini agak jomplang sih, Mbak. Beda ya antara pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan gitu kan. Oke, untuk memupuk perilaku keuangan tuh nggak bisa instan ya, Mbak. Teman-teman ya atur manajemen keuangannya gitu kan, karena sesuatu yang naiknya cepat pasti akan turunnya cepat gitu kan. Halo, selamat siang Mbak Halo. Glenda. Halo Mas Marsal. Thank you udah boleh main. Ini kita lagi ada di kantor BRI Dana Reksa Iya, Sekuritas ya? betul nih Mbak Glenda. Wah, Lumayan agak jauh ya dari Jakarta lumayan. ke Depok. Tapi seru ya, ini akhirnya Ih, kita ada di betul. UI ya? Betul. Karena Oke. selain itu juga ya lumayan udaranya segar juga di Bener, sini. bener, bener. Lumayan juga nih kita Iya. hari ini syutingnya outdoor ya. Yaudah Mas Marsal, kita langsung aja ngobrol situ Oke, ya. kita langsung sambil duduk aja. Yuk, standby semuanya. Oke. Gimana nih? In 3, Langsung ya. 2, 1, action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Mas Marsal Muhammad. Halo. Halo, salam kenal. Oke, salam kenal Mas Marsal, Ya. dikenal sebagai sosok di balik Syariah Investor Generation. Oke, Betul. tapi sebelum kita bahas itunya, mau tahu dulu dong, sebelum terjun ke dunia pasar modal, background pendidikan Mas Marsal ini seperti apa sih? Oke, Mbak Glenda, mungkin untuk pendidikan saya masih sejalan sih dunia industri pasar modal. Saya masih berada di industri ataupun jurusan manajemen keuangan khususnya dari S1 dan S2 juga fokus di industri ekonomi lah. Jadi dari awal memang udah kenal lah ya dengan dunia ekonomi. Betul. Dan selain itu juga saya emang lagi senang juga nih Mbak Glenda untuk dunia pendidikan tuh ingin belajar sejarah juga. Dari tahun 2021 sih sampai sekarang tuh ya ingin menggeluti juga sejarah dan ingin juga tahu gitu kan sejarah pasar modal Indonesia ataupun dunia tuh seperti apa. Itu sih salah satu Masuklah alasannya. ya. Betul ya, seperti itu. Oke, nah kilas balik sedikit nih, Mas Marsal sekarang itu sebenarnya kesehariannya apa aja sih? Seharian ya seperti biasa sih Mbak. Kayak anak-anak muda biasa kerja 5 hari, 2 harinya ya nongkrong gitu kan. Cuma di sisi lain nongkrongnya ya dengan anak-anak komunitas dan sisi lain juga kadang ada teman saya juga di sini yang sering ngeracunin buat trekking, Mbak. Tracking. Iya, itu lumayan juga sih menjadikan hobi tambahan juga sih untuk saya kegiatan hari-harinya. Oh, jadi ternyata selain sibuk di Syariah Investor Generation, Mas Marsal ini juga masih bekerja kantoran ya? Betul, saya bekerja di anggota bursa juga, Mbak, dan lumayan cukup lama juga. Oke, di kantor posisi Mas Marsal ini sebagai apa? Kalau saya di kantor di anggota bursa itu sebagai breed advisor ataupun advisor bisnis sih, Mbak. Oke, nah kesehariannya tuh seperti apa tuh? Atau tanggung jawabnya seperti apa di kantor? Oke, mungkin advisor bisnis ini yang bersentuhan langsung ya dengan investor ataupun dengan anggota bursa ataupun dengan regulator. Jadi biasanya para investor akan bersentuhan langsung sih Mbak dengan advisor ini. Mungkin beda-beda namanya ya. Ada yang relation officer, ada juga yang broker gitu kan. Kalau saya di anggota bursa disebutnya advisor atau sebagai teman konsultan ataupun teman curhatnya lah. Oke nih, teman curhat atau konsultannya ini Iya. kepada nasabah investor retail atau kepada institusi kah? Atau termasuk juga kepada emiten dan calon-calon emiten? Untuk saya sendiri lebih fokus ke retail sih Mbak. Cuman kan retail sekarang kan bermacam-macam ya jenis-jenisnya. Ada yang retail dari umurnya yang masih muda, asetnya yang kecil sampai besar tuh kan lumayan lah. Retailnya sekarang udah mulai banyak berjenis-jenisnya. Itu sih Mbak. Oke, jadi kerjaan kantor, komunitas, dan kegiatan investasinya Mas Marsal nih semuanya sejalan ya? Nah, betul sih Mbak. Gak tahu kenapa ya bisa dapat kesempatan sejalan semua. Dari mulai pendidikan, temen nongkrong gitu kan, sampai karir juga. Ini sejalan itu di industri pasar modal. Seperti itu sih. Oke, nah kalau bekerja 9 to 5 ini dari kapan Mas? Sebenarnya saya sih masih baru sih Mbak untuk kerja di industri pasar modal. Saya itu awal mula tahun 2020 mulai berkecimpung di dunia industri pasar modal dan mulai bekerja tuh 2021 di salah satu sekuritas anggota bursa. Dan selanjutnya selain itu juga saya aktif juga di komunitas dan sisi lain banyak lah
pertemuan-pertemuan yang di mana saya lebih semangat gitu kan untuk menggali lebih dalam dunia pasar modal. Meski terbilang kecil gitu kan, tapi untuk kegiatan dan produktivitas saya di dunia pasar modal tuh lumayan cukup padat gitu kan. Mulai dari komunitas, universitas gitu kan, ataupun emiten dan lain hal, itu saya bersentuhan langsung gitu. Jadi secara pengalaman ataupun pengetahuan tuh lumayan gitu kan, meski dibilang masih muda gitu kan di dunia pasar modal sebetulnya. Nah, 2020 ini apakah Mas Marsal waktu lulus kuliah? Mhm. Oke, jadi masih muda nih Mas Marsal ya? Iya, dibilang lumayan lah, masih Gen Z. Masih Gen Z gitu ya. Oke, nah Mas Marsal di usianya yang muda Mhm, kemudian langsung terjun di bidang pasar modal sampai sekarang aktif pun mhm, menjadi investor juga. Nah, betul. itu kenalnya waktu kuliah atau bagaimana ceritanya? Sebenarnya, ini lumayan agak hopeless juga sih, Oh gitu? mengenal dunia pasar modal tuh karena, dulu S1 tuh saya, ambil kelas karyawan sih, Mbak. Mmm, Kelas karyawan dan, disambil lah gitu kan beberapa kerja, serabutan dan pada akhir semester akhir lah, saya tuh bingung gitu kan mau ngambil, judul skripsi. skripsi apa gitu kan. Karena background saya sama latar belakang saya tuh ya kurang bagus dari segi pendidikan. Mungkin, muncullah gitu kan, ada komunitas investor saham pemula. Itu sebagai alasan pertama tuh sebagai judul skripsi doang sih, Mbak. Mhm. Jadi belum ada kepikiran, ke dunia pasar modal. Mungkin itu adalah salah satu alasan ataupun awal mula sih untuk saya, bergabung ataupun mempelajari dunia pasar modal sih. Oke, di dalam skripsinya itu Mhm. membahas apa Mas Marsal? Waduh, lupa ingat ya. Kalau nggak salah tuh saya menjelaskan tentang, pengaruh pengetahuan, motivasi terhadap minat gitu kan. Jadi Mmm, ada, 2 variabel yang mempengaruhi masyarakat tuh minat nggak untuk investasi dan oke kebetulan pengetahuan dan motivasi ini berpengaruh signifikan sih oke. terhadap minat gitu kan, Nah, investasi. itu kan akhirnya skripsi. Mhm, Nah, terus pada akhirnya beneran serius menggeluti pasar modal sendiri. Bagaimana, Mas? oke. Nah, sambil membuktikan juga sih Mbak tentang apa, kesempatan, tadi, bukti Si apa, skripsi tadi itu skripsi ya, tadi yang motivasi itu. ilmiah itu, dan alhamdulillahnya masuklah ke dunia, pasar modalnya langsung gitu kan. Ingin membuktikan juga benar nggak nih gitu kan, dengan adanya, pengetahuan gitu kan dan Mhm, motivasi ini meningkatkan minat nggak gitu mhm, kan. Dan, itu sebenarnya dapat meningkatkan juga sih Mbak, mmm. minat tuh dari segi pengetahuan dan motivasi. Tapi tergantung ini detailnya gitu kan, pengetahuannya seperti apa, motifnya seperti apa, dan target dari yang kita akan sampaikannya seperti apa. Oh. Yaitu ya harus kondisional sih. Nah, kalau boleh tahu nih dari Mas Marsal sendiri, Ya, pengetahuannya dapat dari mana dan mhm. motivasinya apa nih waktu Wah. itu? Oke, kalau pengetahuan saya itu didapat yang pertama dari enaknya ada, lingkungan sih, Mbak, lingkungan komunitas yang ISP tadi itu ya? betul, yang SP tadi itu mendorong lah. Karena sisi lain orangnya, profesional juga, udah lama juga, saling support dan ngasih masukan lah. Mhm. Jadi enaknya tuh belajarnya nggak seperti orang buta gitu kan atau meraba-raba. Jadi sudah di-plan-kan dengan rekan-rekan, "Oh, pelajari dulu A, B, C, dan selanjutnya seperti ini." Terstruktur ya? Terstruktur. Jadi itu yang, membedakan lah, saya lebih cepat mempelajarinya dan lain hal. Untuk motivasinya saya di industri pasar modal ya salah satunya karena tuntutan kerja sih, Mbak. Karena kan kalau kita nggak paham gitu kan untuk, menguasai dunia pasar modal ya kita nggak bisa kerja gitu kan. Jadi mau nggak Itu mau harus ngerti iya, ya? itu motivasinya di situ sih. Itu sih, Mbak. Oke, nah untuk Mas Marsal sendiri, ini Mhm. tipe investor atau tipe trader nih? Waduh, kalau saya, swing trade sih, Mbak. Swing Swing trade. trade. Karena ya tiap hari lihat juga market gitu kan, tapi tiap hari juga harus memberikan pelayanan kepada, ya klien ataupun nasabah juga. Jadi ya lebih aman swing trade aja sih. Oke, jadi secara otomatis mau nggak mau juga memang memantau market setiap hari gitu ya? Betul betul. Oke, selama 4 tahun ya Iya. berkecimpung di dunia pasar modal, perubahan apa aja sih yang dilihat? Apalagi yang kita tahu 4 tahun terakhir ini pasar modal sangat amat fluktuatif. Oke, untuk yang pertama mungkin ini, sebagai insight juga sih kepada apa, pelaku-pelaku yang ada di pasar modal. Meski pertumbuhan, investor ini cukup besar lah dari pandemi, mulai siklusnya teknologi gitu kan, pendaftaran mudah online dan Mhm. lain hal, jumlah investor banyak gitu kan. Tapi secara perkembangan ataupun pertumbuhan dari literasi keuangan dan investasi ini
agak jomplang sih Mbak, menurut saya. Karena kan saya emang bersinggungan langsung di lapangan gitu kan, bertemu dengan investor, bertemu juga dengan universitas, bertemu juga dengan regulator. Ini secara ketimpangan literasi itu tidak ada standarnya gitu kan. Malahan banyak juga orang yang terjun di dunia pasar modal tuh itu sebagai makanan-makanan para pemain lama lah kasarnya gitu kan. Karena dia tidak memiliki literasi cukup, dia tidak dibimbing inklusinya gitu kan. Itu yang kemungkinan ya perkembangannya harus dirawat juga sih. Menarik nih fenomena yang tadi Mas Marsal sempat sebutkan bahwa banyak yang terjun ke dunia pasar modal tuh malah jadi makanannya gitu ya, Betul, ikan-ikan besar. Nih ada cerita menarik nggak di Betul, balik betul. ini? Ada sih Mbak, karena saya tuh ketemu dengan investor tuh dari mulai umurnya masih muda sampai tua, dari aset kecil sampai besar gitu kan. Dari yang pro sampai yang newbie lah gitu Iya, kan iya. kalau yang tuh. Itu ada cerita menarik Mbak, di mana dia tuh ada nasabah lumayan besar juga asetnya gitu kan. Dia masuk newbie gitu kan. Karena dia tidak paham dengan literasi dan inklusinya gitu kan. Ataupun ya mungkin belum mengenal namanya psikologi ataupun perilaku pasar lah, ataupun perilaku investor itu kan perlu waktu yang cukup lama. Dia aset lumayan besar lah, di atas 1 bio gitu kan. Dan dia pada akhirnya kapok gitu kan. Kapok dengan pasar modal kok gini gitu kan. Emang ngasih untung gitu kan, tapi lama-kelamaan kok jadi buntung gitu kan. Ini yang jadi mengkhawatirkan sih Mbak. Itu salah satu contoh saja kasus gitu kan, yang memiliki aset besar, apalagi yang aset-aset yang masih kecil ya, yang memiliki harapan yang ya cukup tinggi lah Iya, gitu kan iya, di dunia pasar modal. Ingin menumbuhkan aset dan lain hal, tiba-tiba saat masuk, oh kok gini gitu kan. Itu sih yang sering ketemu juga, bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sering ketemu juga lapangan gitu kan. Saya pegang kurang lebih ada 9.000 klien lah, Oh iya, nasabah gitu kan. Dan sering ketemu beragam ya. juga dengan beberapa universitas dan lain hal, itu ya banyak yang kapok sih kebanyakan. Dari 9.000 itu aja baru investornya atau Betul. kliennya Mas Marsal. Di luar itu Betul. juga pasti kenal banyak gitu. Betul, betul. Apa sih yang Mas Marsal lihat membedakan investor yang sukses sama yang buntung tadi? Oke, mungkin yang pertama itu dari segi privilege pendidikan sih Mbak. Karena beda ya antara pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan gitu kan. Saya sudah fokus tuh pengetahuan keuangan tuh dari S1 gitu kan sampai sekarang. Dan perilaku keuangannya ini belum dapat terbentuk dengan benar gitu kan. Tapi ada juga yang emang udah sukses dan enjoy di dunia pasar modal, dia punya privilege dari kecilnya itu udah dididik gitu kan. Gimana caranya gitu kan, mengatur uang, pegang uang, mengelola, mengeluarkan, nyari dan lain hal, itu ada privilege tersendiri. Jadi saya sering nemuin gitu kan, meski orang baru gitu kan, dia newbie lah gitu kan, tapi dia punya karakter keuangan ataupun financial behavior yang baik, itu aman sih Mbak. Oke, nah mengenai perilaku keuangan nih yang katanya kalau even punya pengetahuan pun belum tentu terjadi. Nah, Betul. bagaimana investor itu bisa memupuk perilaku keuangan sehingga berhasil dalam investasi, Mas? Oke, untuk memupuk perilaku keuangan tuh nggak bisa instan ya Mbak, yang saya tahu lah gitu kan. Maupun ikut kursus ataupun lain hal, perilaku ini perlu waktu lah. Yang pertama mungkin untuk memupuk itu kita coba tanamkan minimalnya gitu kan, itu ke anak-anak kita lah. Nah mungkin paling telatnya tuh dari segi mahasiswa ataupun lagi masa pendidikan itu udah dibentuk lah secara konsisten dan disiplin untuk perilaku keuangannya sih. I see. Nah, untuk Mas Marsal sendiri yang sekarang juga lagi fokus di Syariah Investor Generation, apakah pendidikan perilaku keuangan itu juga diterapkan untuk member-membernya? Ya, mungkin salah satunya yang sering kita lakukan itu kita lebih fokusnya untuk membentuk perilaku keuangan itu ada 3 lah. Mungkin ini sama juga dengan strategi ataupun plan pemerintah juga, literasi, inklusi, dan aktivasi gitu kan. Jadi 3 poin ini menjadikan pion ataupun salah satu basis disiplin lah untuk member-member dari Syariah Investor Organization, mulai dari yang pertama newbie gitu kan, literasinya, pengenalan dan lain hal, inklusinya mulai diajak juga gitu kan, bagaimana cara kita masuk dan lain hal, dan yang terakhir itu aktivasi. Kita ya lebih aktif dan memplankan gimana nih gitu kan, tujuan finansial kita ingin seperti apa. Jadi dasar sih cuma 3 ini, tapi kita kembangkan gitu kan kepada member-member, khususnya untuk internal kita dulu aja gitu kan, dan selanjutnya kepada member-member itu udah mulai disiplin.
Oke, nah untuk Mas Marcel sendiri, fokus utama dan tujuan awal membangun SIG itu apa? Oke, untuk yang pertama tujuan dari membangun SIG itu sebagai tempat sih Mbak, ataupun wadah lah. Wadah yang dimana untuk khususnya internal dari tim-tim dari SIG ini dapat tercurahkan ide dan pemikirannya lah gitu kan. Karena kan dari tim-tim SIG ini semuanya emang di bidang industri pasar modal dan keuangan. Jadi emang udah sejalan juga gitu kan, visi dan misinya juga. Dan selanjutnya juga ya berjalannya harapannya tuh ya inginnya ini menjadi wadah yang enjoy lah gitu kan untuk internal ataupun untuk member-member yang lain gitu kan. Oke, Itu sih, Mbak. ini pertanyaan yang mungkin juga banyak nih ditanyain kepada pelaku pasar modal. Iya. Cuannya. Waduh. Nah, Mas Marcel sendiri sebagai pelaku investasi atau swing trading dengan prinsip syariah gitu. Pengalaman cari cuannya gimana sih? Oke, yang pertama pengalaman cari cuan untuk saya mungkin saya biasanya mencari momen sih Mbak, itu yang paling penting. Karena momen ini menjadikan hal penting lah untuk mencari cuan ya kalau untuk saya. Tentunya saham-sahamnya syariah ya. Betul. Momentumnya gitu kan. Yang pertama momentum saat kondisi ekonomi udah aman, baik ataupun lagi growth gitu kan. Biasanya saya sering masuk untuk cari cuannya di situ. Misalkan waktu ekonomi krisis kemarin, contohnya kemarin lah bulan Juli. Awal-awal tahun lah ya. Iya, awal tahun. Pertengahan tahun tuh itu mulai momentumnya udah bagus untuk masuk gitu kan karena udah murah juga. Barulah masuk gitu kan. Nah, di situ saya emang fokus untuk mencari cuan gitu kan di dunia market pasar modal. Tapi kalau marketnya udah naik dan lain hal, itu biasanya saya lebih fokus ke kerjaan lah ataupun ke klien gitu Oh, kan. justru cari momen di saat IHSG tuh malah lagi di bawah. Betul. Nah, mumpung IHSG lagi cakep-cakepnya nih, Mas Marcel mungkin bisa spill tips buat sahabat Mira Aset strategi investasi saham syariah untuk market yang kondisi sekarang. Oke, mungkin ini saran untuk sahabat Mira Aset mungkin dari saya. Pertama, kenali dulu sih karakter profil risiko teman-teman gitu kan. Apakah agresif gitu kan, konservatif dan lain hal, itu sangat penting sih Mbak. Meski hal sepele gitu kan. Karena itu menjadikan karakter kita di market nanti bagusnya seperti apa. Jangan sampai teman-teman misalkan konservatif tapi ada yang nyaranin untuk agresif, itu pasti babak belur lah gitu kan. Nah, makanya ini sangat penting kenali diri dulu, kenali karakter dulu, dan selanjutnya barulah kita berbicara tentang tadi saran dan strateginya. Untuk sarannya mungkin yang pertama secara fundamentalnya mungkin seperti biasa sih Mbak, dari top to down lah. Analisa secara ekonomi global, nasional gitu kan, industri dan emitennya. Itu simpel sih Mbak untuk strategi fundamentalnya. Untuk teknikalnya cari momentum lah untuk kita masuk. Kalau misalkan emang dananya besar, carilah yang volume dan likuiditasnya gede gitu kan. Jangan sampai teman-teman masuk dengan dana cukup besar gitu kan, tapi likuiditasnya kecil gitu kan. Transaksinya di bawah 1 bio per hari dan lain hal, itu PR, malahan uangnya nggak akan bergerak lah. Dan yang terakhir dari segi manajemen keuangannya. Kalau misalkan posisi sedang bullish seperti ini, teman-teman ya atur manajemen keuangannya gitu kan, karena sesuatu yang naiknya cepat pasti akan turunnya cepat gitu kan. Itu sudah menjadikan fisiologi pasar lah yang sering terjadi. Contohnya pandemi gitu kan, naik turun gitu kan, baliknya cepat juga gitu kan. Ataupun krisis sebelumnya itu sering terjadi. Makanya ini harus diwaspadai juga gitu kan. Pasti ada koreksi dan ada juga momentum pasti bullish ini akan lanjut juga. Jadi dilema lah pastilah gitu kan. Takut kita telat momentum gitu kan, takut juga koreksi gitu kan. Makanya ini dari manajemen keuangannya emang harus selalu diatur juga ya, jangan sampai kita terlalu nafsu dengan adanya bullish gitu kan, dan sisihkan juga di mana amunisi cash-nya gitu kan untuk average ataupun ambil barang yang bagus. Oke, jadi jangan lupa cash tetap harus disediakan. Betul. Ya. Ada sektor favorit nggak nih dalam masa IHSG bullish seperti ini? Nah, untuk scalping untuk saya sendiri gitu kan, untuk saran rekomendasi mungkin karena ada penurunan suku The Fed ya selanjutnya gitu kan, ada peralihan antara dana dari perbankan ke industri investasi. Mungkin salah satunya menjadikan daya favorit itu properti dan perbankan sih Mbak. Mungkin yang salah satu cukup menarik karena polosinya yang mungkin masih kecil itu properti sih untuk rekomendasi. Oke, nah yang menariknya adalah Mas Marcel ini selain swing trading tapi juga scalping versi syariah. Betul. Nah, tipsnya supaya cuan scalping saham syariah gimana nih Mas? Oke, yang pertama ya kita udah sesuaikan dengan strategi kita lah.
scalping tuh saya jarang-jarang sih Mas sebenarnya. Cuman balik lagi kan, namanya rezeki kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba sahamnya naik, damar itu masa kita cuman liatin doang gitu kan. Harus dimanfaatkan ya momentumnya. Momentumnya kayak gitu kan. Karena kan kita saat melakukan scalping ataupun tadi swing terlebih dahulu gitu kan, kita udah punya plan dan target price-nya gitu kan. Karena itu menjadikan dasar untuk analisa kita gitu kan. Kenapa beli ini? Karena tujuannya untuk ini gitu kan. Nah, kalau dalam satu hari gitu kan, ataupun dalam beberapa menit saat open market gitu kan, tiba-tiba tujuan kita udah tercapai, ya kenapa nggak direlasikan gitu kan. Jadi karena mungkin teman-teman juga, mungkin sahabat Mirai Aset juga yang berjalan di industri pasar modal syariah, itu mungkin ya sudah paham juga gitu kan, apa yang diperbolehkan atau yang tidaknya gitu kan. Ya mungkin tinggal gunakan stylenya senyaman dan sebaik mungkin aja sih. Oke, nah mengenai cerita paling cuan dan boncosnya selama swing trading atau investasi saham syariah ala Mas Marsal. Kalau cuannya yang pertama mungkin kemarin saya pernah cuan tuh di saham yang karena FCA sih. Menarik ya, menarik. Nah, ternyata saham syariah ini ada juga yang masuk ke dalam FCA ya? Betul, salah satunya mungkin kemarin tuh saya ambil di perusahaan tekstil sih. Industri tekstil. Itu cukup menarik gitu kan, karena secara valuasi asetnya lumayan ada gitu kan. Dan momentumnya banyak orang yang masih trauma dan enggan gitu kan untuk memantau FCA. Kalau sekarang udah ramai kan. Betul. Sekarang udah ramai. Saya tuh masih awal-awal FCA tuh lumayan mantau di situ dan ambil momentum gitu kan, bahwa ini asetnya ada gitu kan. Ini secara operasional masih ada juga gitu kan. Dan secara psikologi harga saham ini gak mungkin ke bawah gitu kan. Kalau ke bawah bakal hancur. Jadi saya mengambil situ kurang lebih 2 minggu tuh itu udah 100% sih di situ. Wah, luar biasa. Keren. Jadi mau itu FCA atau bagaimanapun tetap ada yang namanya saham syariah dan ternyata kita tetap bisa memanfaatkan momentum ya Mas ya. Betul. Oke, luar biasa nih. Ini mungkin bisa jadi panutan juga nih untuk sahabat Mirai Aset. Jadi FCA tetap bisa dipantau ya. Betul. Menarik pokoknya. Nah, oke, Mas Marsal, kita mungkin kedua pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi games ya. Apa definisi mapan untuk Mas Marsal? Untuk definisi mapan bahwa seluruh kebutuhan dan keinginan saya sendiri dan keluarga dan lingkungan sekitar itu dapat terpenuhi gitu kan. Karena semakin kita menambah usia sambil kita menambah keluarga dan kewajiban, kebutuhan terus meningkat gitu kan. Tapi kita bisa dalam kondisi mapan saat kita udah siap dan menyediakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Itu saja gitu cukup sih. Oke, dan untuk yang terakhir, apa definisi sukses untuk Mas Marsal? Untuk sukses secara keseluruhan yang garis besar ya sukses kehidupan tuh masih belum dapat ya gitu kan. Cuman sukses yang saya sudah rasakan yaitu di mana saat ada tugas, ada kewajiban, ada amanah, ada pekerjaan, itu dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Kesuksesan yang cukup besar tuh ya terdiri dari sukses yang kecil-kecil ini gitu kan. Kalau kita sadar gitu kan. Makanya suatu hal yang dapat diselesaikan meski itu hal kecil itu merupakan kesuksesan juga sih. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Marsal. Kita langsung ke segmen games ya. Oke, boleh. Kali ini segmen gamesnya adalah Susun kata edisi investasi. Oke. Pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Silakan Glenda. Oke, silakan. Masih belum sih, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Susahnya nih ya. Oke. 3, 2, 1. Silakan Glenda. Ya, betul Lulanya. Yeay. Pertanyaan berikutnya. Wah. Tiga, 2, 1. Silakan Glenda. Wah. Bid price. Ya, betul. Oke. Mas Marsal, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di The Masters. Sahabat Mirai Aset, itu dia tadi perjumpaan kita bersama dengan Mas Marsal Muhammad. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and juga share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Bye.
Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.